Mutiara benar-benar sampai di titik lelah menghadapi perlakuan kasar dari Rianti dan Sandra. Ia sudah berusaha sabar selama ini, menahan setiap ejekan, dan berusaha tetap menghormati mereka. Namun, semakin ia diam, semakin jauh mereka melampaui batas. Hari itu, Mutiara mendapat tugas dari kafe untuk mengantar pesanan makanan ke rumah Rianti, tanpa tahu bahwa Sandra sedang berkunjung ke sana. Begitu tiba, suasana rumah itu langsung terasa dingin dan penuh tekanan. Rianti yang melihat Mutiara di depan pintu hanya memandang dengan tatapan merendahkan, seolah kedatangannya adalah sesuatu yang memalukan. Mutiara berusaha tetap sopan dan profesional, menyerahkan pesanan dengan suara lembut, namun Sandra yang duduk di ruang tamu mulai menyeringai sinis. Sandra berdiri perlahan, mendekat, lalu mulai menyindir dengan nada tajam. Wah, nggak nyangka ya, sekarang kerja antar makanan. Pasti sengaja ya datang ke sini biar bisa lihat Kenzo lagi. Ucapan itu membuat dada Mutiara terasa sesak. Ia ingin menjelaskan, tapi tahu percuma. Ia hanya menunduk, mencoba bersabar, namun Sandra tidak berhenti. Ia terus menekan, menuduh Mutiara mencari perhatian keluarga Kenzo, hingga akhirnya berpura-pura ingin membantu membawa nampan makanan. Dalam sekejap, nampan itu disenggol hingga jatuh ke lantai. Suara piring pecah memecah ketegangan, dan tubuh Mutiara ikut terjatuh. Rianti hanya berdiri menatap tanpa ekspresi, sementara Sandra tersenyum puas. Mutiara menatap lantai yang dipenuhi serpihan piring, tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Ia perlahan berdiri, menatap dua perempuan itu dengan air mata yang tertahan dan suara bergetar. Terima kasih Bu, saya pamit. Dengan langkah gontai tapi kepala tegak, Mutiara meninggalkan rumah itu. Di luar, air matanya akhirnya jatuh, bukan karena sakit, tapi karena ia sadar, diam selama ini hanya membuatnya diinjak lebih dalam. Tanpa mereka tahu, salah satu pekerja rumah diam-diam merekam kejadian tersebut. Video itu merekam jelas bagaimana Sandra menjatuhkan nampan dan bagaimana Rianti hanya diam melihatnya. Rekaman itu tersimpan, menunggu waktu untuk membuka siapa mereka sebenarnya. Sesampainya di kafe, Mutiara berusaha menyembunyikan air mata, namun Kenzo yang melihat wajahnya langsung tahu ada yang tidak beres. Bajunya kotor, tangannya memar, dan matanya bengkak. Mutiara, siapa yang lakuin ini? Awalnya Mutiara hanya menggeleng, menahan isak, namun begitu Kenzo menggenggam tangannya, seluruh ketegangan itu pecah. Ia menceritakan semuanya, dari tatapan dingin Rianti, ejekan Sandra, hingga kejadian nampan yang disenggol dengan sengaja. Kenzo mendengarkan tanpa bicara, tapi rahangnya mengeras, matanya menajam. Wajahnya memerah karena menahan marah. Ia berdiri dari kursinya, mengambil kunci mobil dengan langkah tegas. Udah cukup, mereka harus dengar langsung dari aku. Mutiara panik mencoba menghentikannya. Jangan Kenzo, aku nggak mau kamu berantem sama keluargamu karena aku. Kenzo menatapnya dalam-dalam. Justru karena kamu. Karena selama ini, mereka pikir kamu bisa diinjak. Aku nggak akan diam lagi. Sementara itu, di rumah, Rianti sedang berbicara dengan Sandra. Mereka merasa sudah memberi pelajaran pada Mutiara, tanpa tahu bahwa badai besar sedang menuju ke arah mereka. Ketika Kenzo datang, suaranya menggema di ruang tamu. Kenapa kalian tega ngelakuin itu ke Mutiara? Rianti mencoba menyangkal. Sandra tersenyum licik, tapi Kenzo tidak memberi kesempatan. Ia menatap ibunya dengan kecewa, matanya memerah. Kalau mama terus kayak gini, jangan salahin aku. Kalau aku benar-benar pergi dari rumah ini. Suasana menjadi hening. Rianti menatap anaknya, tak percaya Kenzo bisa berkata seperti itu. Tapi amarah Kenzo kali ini bukan sekedar emosi. Itu adalah batas terakhir kesabarannya. Ia meninggalkan rumah tanpa menoleh lagi. Meninggalkan ibunya yang terdiam dan Sandra yang kehilangan senyum liciknya. Malam itu, Mutiara duduk di depan jendela kamarnya menatap langit. Ia tahu, cinta mereka kini bukan sekedar tentang perasaan, tapi tentang perjuangan melawan kebencian, harga diri, dan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Sementara di sisi lain kota, seorang pegawai rumah Rianti mengirimkan video rekaman kejadian siang itu kepada seseorang tanpa nama. Dan sejak saat itu, segalanya mulai berubah. Bukan hanya hubungan Mutiara dan Kenzo, tapi juga seluruh fondasi keluarga Aditya yang perlahan mulai retak, satu demi satu, oleh kebenaran yang selama ini dikubur dalam kebohongan.